Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, hingga kita bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan insyaallah ta'lim rutin kita yang pada pagi ini, pekan kedua, hari Sabtu, akan diisi oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Ruslan Hussein Marasabesi. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Salawat dan salam semoga serta curah kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, insyaallah kita dikumpulkan dengan beliau di jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tidak berpanjang waktu, kita serahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi terkait dengan fikih muamalah, barangkali melanjutkan materi beliau yang sempat tertunda karena kita sempat mengistirahatkan kegiatan ta'lim kita terkait dengan masa pandemi ini. Dan mari tetap kita jangan lelah berdoa dan berikhtiar, semoga Allah menghentikan masa pandemi ini sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Amin. Demikian, tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita berkumpul pada kesempatan pagi hari ini bersama orang-orang yang terbaik yang bisa hadir di sini, tempat yang terbaik ini. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kelak di akhirat tempat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih muamalah masih dalam bab hutang piutang. Memang bab hutang piutang ini adalah salah satu bab yang cukup panjang diatur di dalam Islam. Maka pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya jika hutang piutang ini terjadi di antara keluarga, ayah dan anak, atau anak dan ayah, kakak dan adik, bahkan suami dan istri. Kadang-kadang kita ini ketika berhutang kepada orang atau menghutangi seseorang yang posisinya ini di luar keluarga, maka kita akan fokus terhadap hutang tersebut. Tapi jika kemudian hutang terjadi antar sesama anggota keluarga, biasanya kita itu tidak terlalu perhatian. Kira-kira seperti itu. Padahal hutang ini kepada keluarga ataupun non-keluarga itu berlaku hukum yang sama. Ya. Maka seperti halnya istri hutang kepada suami, ataupun suami hutang kepada istri.
Ya, begitu juga sebaliknya jika anak hutang kepada orang tua ataupun orang tua berhutang kepada anak. Bagaimana kira-kira kemudian hukumnya yang berlaku jika kemudian hutang ini terjadi ketika dia berlaku di tengah-tengah keluarga. Pertama, kita akan coba membahas dari yang paling dekat dengan kita. Hutang antara suami dan istri. Memang kadang-kadang kita ini suka memudah-mudahkan sesuatu jika kemudian perkara ini berlaku di antara orang-orang yang dekat dengan kita. Misalnya, apakah seorang suami wajib menanggung hutang istrinya? Wajib atau tidak? Atau sebaliknya, apakah seorang istri wajib menanggung hutang suaminya atau suami wajib menanggung hutang istri? Maka nanti kita akan melihat dari status harta itu sendiri. Harta suami adalah harta istri. Jelas itu. Ini dengan lantang akan dijawab dengan tegas oleh para wanita. Tapi harta istri, harta istri. Itulah sebabnya dari sini akan terlihat betapa sempurnanya syariat ini. Ketika ada yang mencoba untuk mengkritisi kenapa seorang wanita itu dapat waris 2 kali setengah dari laki-laki, nanti dari sini itu sudah terlihat. Laki-laki dia akan menikah. Dia akan punya anak dan istri. Hartanya akan diserahkan kepada anak dan istrinya. Seorang wanita ketika dia menikah, dia tidak wajib menyerahkan hartanya kepada suaminya. Itu mutlak milik dia sendiri. Jadi hakikatnya siapa yang lebih banyak, Bapak Ibu? Istri. Ya. Jadi jelas di sini ya. Pertama, jika kemudian suami yang berhutang, jadi kasusnya ini suami yang berhutang, apakah istri di sini dia wajib untuk membayarkan hutang suami atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena harta istri, berapapun jumlahnya, ya, itu milik dia. Kewajiban nafkah ada di tangan suami. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menegaskan bahwa harta istri murni milik dia. Murni milik dia. Tidak ada seorang pun yang boleh mengambilnya kecuali dengan kerelaan dan keridaan dari istri. Nah, jadi kira-kira suami boleh menggunakan harta istri atau tidak? Boleh, tapi dengan kerelaan dan keridaan dari istri. Ya, maka pertanyaannya adalah apakah mereka rela dan ridho atau tidak? Ya, ngedumel-ngedumel adalah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atun nisaa saduqatihinna nihlatan fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'ah." Allah katakan, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian penuh kerelaan. Jika kamu menyerahkan sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik. Hani'am mari'ah. Kecuali kemudian dia rela. Jadi istri tidak wajib bayarin hutang suaminya. Karena hutang suami adalah hutang istri adalah hutang. Ini kalau ada istri-istri yang hadir di sini, mereka akan menjawab dengan tegas, suami. Ya? Tapi nanti akan kita bahas secara terperinci. Hutang yang mana yang dibayar?
Kalau ngutang beras, wajib dibayar? Wajib. Kalau ngutang untuk pendidikan anak, wajib dibayar? Wajib. Tapi kalau istri ngutang berlian, wajib dibayar? Enggak. Kali ini bapak-bapaknya yang tegas ngejawab. Jadi bagi para istri, dengar. Kalau ngutangnya masih berkaitan dengan nafkah, maka suami wajib bayar. Tapi kalau ngutangnya sudah di luar nafkah, suami tidak wajib bayar. Tapi insya Allah, suami-suami di sini suami-suami yang suami yang baik, yang soleh. Jadi pertama jelas ya, istri tidak wajib menanggung hutang suami. Kenapa? Karena harta istri adalah milik dia mutlak. Tapi jika para istri kemudian memiliki kelebihan dan dia melihat suaminya dalam keadaan kesulitan dan kesempitan, demi kemudian dia mendapatkan keridhaan suaminya, silahkan. Tapi tidak wajib. Nah sekarang yang kedua, apakah seorang suami itu dia wajib menanggung hutang istrinya atau tidak? Ya, jika ada istrinya berhutang, apakah dia wajib membayar atau tidak? Maka kita kembalikan pertanyaan ini kepada yang tadi saya sebutkan. Kewajiban nafkah ada di tangan suami. Maka jika suami yang tidak kemudian uh, memenuhi nafkah dari istrinya, maka itu jatuhnya hutang, Bapak Ibu. Suami yang tidak memenuhi nafkah dari istri, itu jatuhnya sebagai hutang. Kenapa? Kita lihat batasan nafkah. Sebuah hadis dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang batasan nafkah. Apa sih batasan nafkah itu? Ya Rasulullah, apa yang menjadi tanggung jawab kami terhadap istri kami? Maka Nabi menjawab, antut imaha idza ta'imta. Ya, kamu kasih makan apabila kamu makan kepada istrimu. Wataksuha idza tasaita. Kamu kasih pakaian apabila engkau berpakaian. Ya. Wala tadribal wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Jangan kamu pukul wajahnya, jangan engkau tinggalkan kecuali di rumahnya, jangan jelek-jelekan dia. Itu yang kemudian Nabi jawab. Di sini memang ada beberapa hal yang disampaikan Nabi sekaligus ada nasihat. Jangan engkau jelek-jelekan dia, jangan engkau pukul wajahnya, jangan engkau tinggalkan kecuali di rumah. Ada sedikit yang menarik di sini. Jangan engkau jelek-jelekan dia. Artinya apa? Ini zaman di mana pasangan hidup itu dengan mudah menyampaikan isi hatinya di media sosial. Bahkan terkadang aib dari pasangannya itu disampaikan kepada khalayak ramai. Hati-hati. Ya. Umar bin Khattab ini orangnya tegas. Siapa yang tidak tahu Umar bin Khattab ketika zaman itu? Iblis saja kata Nabi, kalau ketemu dengan Umar, iblis cari jalan lain. Bayangkan. Hatta iblis saja takut sama Umar. Tapi Umar itu mengatakan begini, Kuntiflan amama ahlik. Jadilah kalian seperti seorang bayi di hadapan istri kalian. Berarti Umar ini lembut kepada istrinya luar biasa. Padahal di luar tegas. Jangan tegas di luar, pulang ke rumah tegas juga. Artinya apa?
ada hal yang luar biasa yang menjadi nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara wanita ini. Bahkan ribuan tahun lalu ketika Nabi menyampaikan khutbah wada, itu kan diantaranya adalah nasihat beliau, ittaqullaha fi nisaikum, fa inna akhadtumuha bi amanatillah, fastahallakum yahumma bi kalimatillah. Bertakwalah kalian akan urusan wanita. Kalian mengambil mereka dengan status amanah. Dihalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Maka beliau mengatakan, dan aku wasiatkan kalian berbuat baik kepada wanita. Ya, bahkan Nabi kita ini mengukur baik buruknya seseorang dari bagaimana cara dia memperlakukan keluarganya. Termasuk istrinya. Khairukum wa khiyarukum altafukum ahli. Seorang laki-laki yang baik adalah yang memperlakukan istrinya dengan baik. Maka dalam perkara nafkah, ini juga termasuk bagaimana seseorang memenuhi. Ya, maka batasan nafkah yang ditanya Muawiyah bin Haidah, sini kata Nabi, kalian kasih mereka makan jika engkau makan. Kasih mereka pakaian ketika engkau berpakaian. Ya. Kau tinggalkan mereka di rumah. Maka di sini berarti batasan nafkah itu ada apa saja? Makan, pakaian, tempat tinggal. Tempat tinggal. Maka ini wajib dipenuhi oleh suami. Jika seorang suami tidak memenuhi nafkah ini, dan istrinya harus berhutang untuk menutupi ini, maka suami wajib bayar. Yang tadi saya sebutkan. Istri hutang beras, suami wajib bayar. Istri hutang untuk bayar kontrakan, suami wajib bayar. Istri hutang untuk beli pakaian, suami wajib bayar. Ada kan pakaian yang harganya itu sampai, misalnya ini pakaian yang sifatnya ini sudah berada di luar kebutuhan darurat. Kan ada daruriyah, ada hajiyah, ada tahsiniyah. Istri hutang beli tas, suami wajib bayar. Kata suaminya, kalau yang masih 500.000 bayar. Tapi kalau yang sampai 10 juta, nah. Tapi tentunya seorang istri yang baik adalah yang tahu kemampuan suami. Memang kita tahu bahwa istri ini itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah mana, Pak? Kiri apa kanan? Ragu-ragu jawabnya ya. Khuliqal insan min dhillah. Ya. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri, dekat ke jantung. Tulangnya bengkok. Kalau diluruskannya dipaksain, patah dia. Tapi kalau nggak diluruskan, dia akan tetap bengkok. Bayangkan, bengkoknya tulang rusuk istri yang tidak coba diperbaiki dengan baik oleh suami, kadang-kadang berpengaruh terhadap suami. Ada seseorang korupsi karena tuntutan dari istri. Ada seseorang yang kemudian melanggar aturan syariat di dalam bermuamalah, ini disebabkan oleh istri yang tuntutannya lebih banyak daripada kemampuan suaminya. Daripada kemampuan suaminya. Nabi SAW, para istrinya ini Masya Allah, itu betapa setianya mereka itu mendampingi Nabi SAW dalam berbagai situasi. Dan hidup berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh Nabi. Khadijah, Aisyah, ya, ini luar biasa. Maka suami wajib membayar hutang istri. Jika kemudian hutang ini berkaitan dengan nafkah yang wajib dipenuhi suami. Tapi kalau misalnya istri sampai berhutang, sampai di luar kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan dia yang sifatnya lebih dari
kebutuhan suami, maka suami tidak wajib bayar. Tapi jika antum memiliki keluasan rezeki untuk memberikan kepada istri sesuatu yang di luar nafkah, tafadhal, untuk menyenangkan istri. Ya. Jelas ya? Jadi kadang-kadang ada hutang yang sudah berada di dalam cakupan kebutuhan. Ya. Misalnya berhutang untuk menambah koleksi pakaian, tas. Kadang-kadang kan wanita ini tasnya misalnya ada 7. Hari Senin pakainya yang ini, Selasa yang ini. Kadang-kadang disesuaikan dengan macam-macam lah. Maka kadang-kadang kalau hutang yang sudah di luar kebutuhan, nah ini yang berbahaya. Maksudnya, boleh jika suaminya mampu, tapi ingat, dalam Islam itu ada mubadir, ada israf. Kalau israf, ini berarti berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Kalau mubadir, berlebih-lebihan dalam hal yang haram. Dan dua-duanya ini ditegur oleh Allah di dalam Al-Quran. Istri punya tas ada 20. Ini masuknya mubadir atau israf. Israf. Mubah hukumnya, tapi berlebih-lebihan. Ya. Nanti mubadir itu seperti, misalnya, saya pernah melihat dalam satu tayangan yang ditunjukkan kepada saya, ada seseorang yang statusnya ini sebenarnya adalah seorang tokoh, menunjukkan koleksi minuman kerasnya di dalam sebuah lemari. Oh, ini nggak diminum. Jangan salah sangka, ini hanya pajangan. Masya Allah. Nah, ini mubadir atau israf? Mubadir. Dia berlebih-lebihan dalam hal yang haram. Dan ini sampai pada puncak satu dosa, kata Nabi, semua manusia dimaafkan, kecuali yang menampakkan secara terang-terangan dosanya. Ini hati-hati. Kadang dianggap remeh, oh biasa. Padahal menampakkan dosa secara terang-terangan, ini termasuk satu dosa yang tidak terampuni. Nah, maka kita ulangi lagi. Ya, tadi istri tidak wajib bayar hutang suami. Kenapa? Karena nafkah itu ada di tangan suami. Kedua, suami wajib bayar hutang istri. Jika kemudian hutang itu masih berkaitan dengan nafkah. Kalau dia berada di luar kebutuhan nafkah, suami tidak wajib bayar. Tapi kalau misalnya suaminya berkelebihan, silahkan dibayar. Jelas ya? Sekarang selanjutnya, apakah seorang anak wajib melunasi hutang orang tuanya? Ya, kita lihat. Berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Ya. Dan ada satu kisah tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, beliau ini memang hidupnya sezaman dengan Nabi Muhammad, tapi tidak masuk kategori sahabat. Kenapa tidak masuk kategori sahabat? Karena syarat dikatakan sahabat itu jika memenuhi 3 syarat. 1, laqiyan Nabi. Semasa hidup dia harus bertemu dengan Nabi. 2, dia beriman kepada Allah. 3, mata alal Islam. Wafat dalam keadaan Islam. Uwais Al-Qarni hidup sezaman dengan Nabi. 2 syarat ini dia penuhi. Dia meninggal dalam keadaan Islam, dia beriman kepada Allah, tapi nggak ketemu dengan Nabi. Ya. Jadi tinggalnya di Yaman.
hidup sezaman dengan Nabi, tapi waktu Nabi masih hidup, dia ini sibuk untuk merawat ibunya yang sakit. Bahkan beliau ini ketika musim haji, itu menggendong ibunya dari Yaman, jalan kaki sampai ke kota Makkah. Maka Nabi itu ketika beliau berpesan, nanti akan datang seseorang, kalian minta doa dari dia. Maka Umar bin Khattab meyakini bahwa inilah yang Nabi maksudkan, yaitu Uwais al-Qarni. Maka Bapak Ibu sekalian, berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Hanya tidak semua perkara menyenangkan orang tua ini termasuk bakti yang hukumnya wajib. Tidak semua jenis dari perkara-perkara yang kita menyenangkan hati orang tua itu termasuk sesuatu yang wajib. Termasuk melunasi hutang orang. Wah, itu tidak wajib dilakukan oleh anak. Tidak wajib. Tapi anak yang kemudian menyempurnakan kebaikan di atas kebaikan, maka dia akan membayarkan hutang orang tua. Tapi secara umum hukumnya ini tidak sampai kepada wajib. Ya, tapi saya tegaskan lagi, seorang anak yang ingin menyempurnakan kebaikan di atas kebaikan, maka dia akan membayar. Karena Nabi mengatakan, nafsul mu'min allaqatin bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin terkatung-katung dengan hutangnya sampai hutangnya dibayarkan. Apalagi jika dia tahu yang berhutang adalah orang tuanya. Abu Qatadah pernah kemudian bertanya kepada Nabi SAW, meminta Nabi menyolati jenazah. Nabi tanya terlebih dahulu, a'alaihi dain, apakah jenazah ini punya hutang atau tidak? Ini pertanyaan pertama dari Nabi ketika mau menyolati jenazah. Ada ya Rasul, berapa 2 dinar? Nabi tanya, siapa yang mau ngebayarin hutang jenazah ini? Abu Qatadah mengatakan, ana ya Rasul. Barulah disolati oleh Rasul. Kita pahami hadis ini, Nabi bukan tidak mau menyolati jenazah yang berhutang karena dia punya kewajiban dan Nabi seakan-akan menganggap dia melakukan satu dosa besar, bukan. Tapi solatnya Nabi itu syafaat. Kalau Nabi nyolatin jenazah tersebut berarti dia terbebas dari tuntutan apapun di akhirat. Sementara dia masih punya hubungan hutang yang masih belum selesai. Ini seakan-akan Nabi menzolimi orang yang ngutangin ini. Nah, maka Nabi biasanya kalau jenazah punya hutang, Nabi suruh sahabat yang lain sholatin. Besok, ketemu Abu Qatadah, 2 hari kemudian kalau tidak salah dalam riwayat ini, Nabi tanya kepada Abu Qatadah, sudah kamu bayar? Belum ya Rasul. Baru sehari 2 hari dia meninggal. Kata Nabi, bayarlah. Sudah dibayar, baru kemudian Nabi bilang kepada Abu Qatadah, al-an uridat jilduh. Sekarang baru dia merasakan sejuk kulitnya di dalam kubur. Nah, ini kan berarti seseorang yang masih menanggung hutang di dalam kuburannya tidak merasakan ketenangan. Apalagi yang kemudian merasakan itu adalah orang tua kita sendiri. Tapi secara umum tidak wajib. Di sini dikatakan dalam Al-Mawahib Al-Jalil Syarah Mukhtasar Al-Khalil, Imam Ar-Ru'aini mengatakan, "Idza kana 'alaihi dain", jika seseorang memiliki hutang, ingat, jika seseorang memiliki hutang, kata Imam Ar-Ru'aini, ya, maka muqaddamul membayarkan hutang itu muqaddamu 'alal hajj. Membayar hutangnya didahulukan daripada berangkat haji. Ingat, jika seseorang memiliki hutang, maka membayar hutang didahulukan daripada berangkat haji. Ya. Bila khilaf, tanpa ada satupun perbedaan pandangan di antara ulama. Kata Imam
Ar-Ru'aini. Kecuali jika kemudian dia memiliki hutang, tapi ketika dia memiliki hutang, dia wajib membayar hutang ketimbang berangkat haji. Tapi jika yang berhutang ayahnya bukan dia, maka kemudian haji didahulukan ketimbang melunasi hutang ayahnya. Maka dari sini terlihat bahwa seorang anak tidak wajib melunasi hutang orang tua. Tapi sebagai seorang anak yang soleh, dia akan menyempurnakan kebaikan di antara kebaikan. Maka di sini kemudian dikatakan, hutang ayahnya tidak menjadi kewajibannya. Tapi kemudian mengerjakan kewajiban haji itu lebih dahulukan. Ini dalam kitab Mawahib Al-Jalil. Maka menurut Imam Ar-Ru'aini, ketika kemudian dia punya hutang, membayar hutang didahulukan daripada kemudian berangkat haji. Tapi kalau yang berhutang ayahnya, maka berangkat haji dia dahulukan. Ya, ini kan berarti kemudian melunasi hutang orang tua tidak menjadi kewajiban. Tapi selalu ada catatan. Jika dia berkelebihan, berkeluasan, maka silahkan dia bayar. Bagaimana jika kemudian orang tua meninggal sebelum melunasi hutangnya tersebut? Ketika orang tua wafat meninggalkan hutang, maka biasanya pelunasan hutang diambil dari tirkah atau harta peninggalan orang tua sebelum dibagi waris. Kenapa? Karena hutang mayit akan dibayarkan, diambil dari harta mayit sebelum dibagi waris. Ini yang terjadi sebaliknya, Pak. Bagi dulu. Ketika muncul bahwa ternyata ada hutang, baru semuanya ribut. Padahal harus ditanya lebih dulu. Ya. Bahkan ini sebelum mayit dikuburkan, itu biasanya sudah harus ditanya. Mayit punya hutang atau tidak? Biasanya ahli waris gak mau tahu tentang hutang, dia bagi dulu. Nanti ketika baru muncul bahwa ada hutang orang tua yang belum dibayar, yang sudah dibagi sudah habis, nah di situ dia mulai lempar-lemparan. Mulai lari dari perkara ini. Dan banyak kasus yang kemudian terjadi seperti itu. Maka jika orang tua meninggal, hutangnya itu diambil dari harta peninggalannya untuk dibayarkan. Kok bagaimana kalau misalnya hutangnya lebih banyak dari apa yang ditinggalkan? Misalnya, hutangnya 500 juta. Harta peninggalannya cuma ada 400 juta. Maka di sini, dalam Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah dikatakan, ahli waris tidak boleh lagi dituntut jika kemudian peninggalan mayit itu tidak bisa memenuhi hutang mayit. Ya. Ini yang kemudian dikatakan oleh ulama. Ya. Jika misalnya peninggalan mayit tidak memenuhi hutangnya, maka ahli waris tidak boleh dituntut. Jika misalnya mayit punya hutang 1.000 rial, total warisannya ini hanya ada 500 rial, maka ahli waris tidak boleh dituntut untuk melunasi sisanya. Ya, maksudnya adalah di sini, ini berlaku perkara yang kemudian disampaikan oleh Nabi, man anzara mu'siran, barang siapa memberikan tenggak waktu kepada yang berhutang atau dia hapuskan, maka Allah akan menghapus dosanya. Jelas ya? Hutang orang tua tidak wajib dibayarkan oleh anak, tapi jika anak berkeluasan, dia pasti akan membayar. Hutang orang tua yang meninggal itu akan diambil dari harta peninggalannya sebelum harta waris dibagi.
Jika harta warisnya tidak memenuhi, maka ahli waris tidak boleh lagi dituntut. Jelas ya? Nah, sekarang tadi istri berhutang, suami berhutang. Nah, sekarang bagaimana kalau hutang piutang ini terjadi di antara keduanya? Kadang-kadang kita nih suka menganggap remeh ini. Antum pernah nggak kepada istri, pinjem dong 100.000? Pernah nggak? Kadang-kadang ketika kita lagi apa? Lagi butuh buru-buru, ya, kita suka pinjem dong 100.000 nanti diganti. Kadang-kadang kata-kata pinjem ini, ketika dia minta dari istrinya statusnya pinjem, ya, maka berlaku status hutang piutang. Makanya jangan bilang pinjam, minta aja. Ada yang bilang, Ustaz, ini bilang minta kagak dikasih, Ustaz. Kalau bahasanya minta 100.000, wah nggak dikasih. Tapi kalau bilang pinjem, nah istrinya tahu. Tapi insya Allah, istri-istri ini, kalau suaminya minjem dari istrinya, dia selalu menagih sebelum waktunya. Dia selalu rajin nagih, kan? Gak usah diingetin juga istri pasti ingat. Benar nggak? Kemarin kan pinjem. Nah, nah maka kemudian uh, jelas pinjam meminjam, jika statusnya pinjam, yang terjadi di antara suami dan istri jangan disepelekan. Ya, jangan disepelekan. Walaupun kecil nilainya, jangan disepelekan. Apalagi kita ini kadang-kadang suka, misalnya kita butuh uang kecil nggak ada, pinjam dong. Baik suami, istri, ataupun sama sahabat. Ya, jangan pinjam. Kalau nilainya kecil, minta saja. 10.000 atau 5.000. Ini kan kadang-kadang karena nilainya kecil terjadi antar sahabat. Kita suka menganggap remeh ya. Di tempat kerja misalnya, hati-hati. Jika pinjam, maka statusnya jadi seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana jika kemudian orang tua berhutang kepada anak dan sebaliknya anak berhutang kepada orang tua? Sama statusnya di sini. Ada dua rincian yang kemudian kita coba lihat dalam status keadaan seperti ini. Pernah nggak Bapak Ibu berhutang kepada orang tuanya? Atau pernah nggak orang tuanya berhutang kepada Bapak Ibu? Pasti pernah terjadi pinjam meminjam antara orang tua dan anak ataupun sebaliknya. Kita lihat dulu, hutang anak kepada orang tua. Lagi-lagi, batasan nafkah ini kemudian akan menjadi tolok ukur kita. Orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak sampai dia kemudian usia baligh untuk anak laki-laki. Untuk perempuan sampai dia menikah. Orang tua bisa memberikan kebutuhan di luar nafkah kepada anak sebagai hadiah atau hibah. Di luar kebutuhan nafkah itu sebagai hadiah atau hibah dari orang tua. Ya, dan anak tidak dituntut untuk mengembalikan ini. Ya. Harta yang diberikan orang tua sebagai hadiah dan hibah itu tidak dihitung sebagai hutang. Kenapa? Satu, nafkah orang tua kepada anak statusnya wajib. Anak tidak boleh diminta untuk mengembalikan. Saya punya pengalaman, punya seorang sahabat yang asalnya ini dari negeri tetangga, Singapura. Ya, sempat kemudian ya cerita tentang satu kasus yang terjadi pada seorang temannya. Bahwa ternyata orang tua itu meminta sang anak untuk membayar kembali ya,
biaya pendidikan yang sudah diberikan oleh orang tua dari semasa dia SMA. Maka kalau dalam Islam, anak tidak dituntut untuk mengembalikan. Kenapa? Karena kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada wanita itu sampai dia menikah. Maka ini tidak boleh dituntut kembali. Jika orang tua memberikan sesuatu, anak berhutang untuk biaya sekolah, maka ini hutang yang harus dikembalikan atau tidak? Anak berhutang untuk makan, karena orang tua nggak memberi nafkah makan. Tidak wajib dia kembalikan, karena itu kewajiban orang tua. Tapi jika anak berhutang untuk beli mobil, nah, wajib dibayar? Wajib. Kenapa? Mobil kira-kira kewajiban nafkah yang harus dipenuhi orang tua? Tidak. Karena dia di luar kebutuhan nafkah. Tapi kalau orang tuanya misalnya mau membelikan sebagai hadiah, silahkan. Ini luar biasa bagaimana Islam mengatur dengan sangat spesifik. Ya, sehingga kemudian tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Jadi jelas, kalau anak berhutang untuk kewajiban orang tua yang tidak ditunaikan kepada anaknya, maka anak tidak wajib bayar. Tapi jika dia berhutang kepada orang tua untuk sesuatu yang di luar kewajiban orang tua, yang sifatnya di luar nafkah, maka dia wajib bayar. Ya, tapi orang tua, kalau dia kemudian berkeluasan, ya dia akan memenuhi kewajiban nafkah anaknya, hatta nafkah yang kemudian berada di luar kebutuhan darurat. Jelas ya? Nah, jika orang tua berhutang kepada anak, ini balikannya. Ya. Satu, orang tua yang tidak mampu, anaknya mampu. Maka anak wajib menafkahi orang tua. Ini kewajiban nafkah yang tadi dari orang tua, sekarang dia berbalik. Jika anaknya mampu, maka statusnya wajib. Ingat, jika anaknya mampu. Kalau kemudian wajibnya ini tidak dibatasi bagi anak yang mampu, maksudnya dia berlaku umum, maka betapa banyak orang yang berdosa. Ya, kadang-kadang kan ada anak yang berkeluasan, ada yang tidak berkeluasan. Kalau status wajibnya ini dia berlaku umum semua, maka anak yang tidak mampu pun wajib. Kan kalau tidak mampu sementara ini wajib kan berarti dia berdosa. Maka status bagi anak yang mampu, maka nafkah bagi kedua orang tuanya ini adalah wajib. Maka ukuran nafkah ini sesuai dengan kebutuhan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda dalam sebuah hadis dari Imam An-Nasai, ibda biman ta'ulu ummaka wa abaka wa ukhtaka wa ukhaka thumma adnaka wa adnaka. Mulai dari yang wajib kamu nafkahi ibumu, kemudian ayahmu, kemudian saudari perempuanmu, kemudian saudara laki-lakimu, kemudian yang lebih jauh dan yang lebih jauh. Ya. Maka jika anak mampu, maka nafkah orang tua ini wajib. Orang tua boleh berhutang kepada anaknya, bahkan untuk hutang di luar kebutuhan nafkahnya. Boleh. Misalnya orang tua berhutang untuk apa? Untuk beli mobil, boleh. Apakah kemudian ini statusnya hutang? Hutang, Pak. Tetap statusnya. Nah, cuma nanti ulama beda pandangan. Apakah boleh ditagih atau tidak? Apakah boleh ditagih atau tidak? Ya. Tidak boleh ditagih jika orang tua berhutang untuk kebutuhan nafkah bagi anak dari anak yang mampu, yang seharusnya dia tunaikan. Orang tua hutang kepada anaknya untuk berobat ke rumah sakit misalnya. Ini anaknya mampu.
ya, maka tidak wajib orang tua bayar. Kenapa? Itu sebenarnya kewajiban ya. Tapi kalau kemudian orang tua dia berhutang untuk apa misalnya? Beli mobil misalnya. Nah, di sini muncul perbedaan. Apakah boleh ditagih atau tidak? Kata Ibnu Qudamah mengatakan, anak tidak boleh menagih hutang kepada ayahnya. Kata Ibnu Qudamah. Kalau kata Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i mengatakan itu boleh. Kenapa? Karena tanggung jawab hutang itu ada. Tanggung jawab hutang itu ada. Sehingga boleh ditagih sebagaimana hutang kepada orang lain. Jadi dalil dari madhab Hambali adalah dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu taala anhu, ada orang menagih hutang kepada ayahnya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu semuanya milik ayahmu, katanya. Maka ini jadi pandangan mereka bahwasanya tidak boleh anak menagih hutang kepada orang tua, tapi sebagian membolehkan. Nah, nanti caranya yang harus diperhatikan. Kepada orang lain saja cara menagihnya harus dengan cara yang baik, apalagi ke orang tua sendiri. Ya. Tapi secara umum, orang tua jika butuh kita berikan. Seperti itu. Tapi ini kasus jika kemudian terjadi. Apalagi sampai di meja hijau kan Pak. Masya Allah. Ini kan pernah terjadi kasus-kasus perkara hutang piutang antara anak dan orang tua yang kemudian sampai dibawa ke pengadilan. Waliyadu billah. Lagi-lagi Islam itu menekankan akhlak dan etika di dalam bermuamalah. Jadi kira-kira itu yang kita bahas pada pagi hari ini. Silahkan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Tafadhol. Baik, tafadhol Ustaz. Materi yang cukup menarik yang barangkali ya terjadi pada keluarga kita, yaitu terkait dengan utang piutang dalam keluarga, dan idiom yang cukup menarik tadi ya barangkali di kalangan para istri atau ibu-ibu sangat terkenal bahwa harta suami adalah milik istri, harta istri milik istri. Baik, saya buka 3 pertanyaan dari sisi utara, tengah, dan selatan. Ada? Ya, Pak Toto, 1. Tengah siapa? Ya, Pak Tras. Ya, Pak Toto dulu. Baru Pak Edes nanti dan Pak Tras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Toto Pak Ustadz. Topik yang sangat menarik nih Pak Ustadz. Saya ingin tanya berangkat dari suatu kasus. Ada seorang suami istri. Sebelum pernikahan dia tidak mengetahui istrinya bahwa suaminya punya hutang. Kemudian terjadi pernikahan. Dan pernikahan suaminya karena era pandemi dan sebagainya sehingga tidak bekerja, dan selama ini yang menafkahi adalah istrinya. Mungkin dalam satu saat masih rela gitu Pak Ustadz, tapi lama-kelamaan karena bebannya menjadi beban seorang istri, kemudian apakah dia bisa mengajukan perceraian dengan alasan ini kepada pengadilan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, biasa mungkin hutang piutang antara suami istri atau kakak beradik dan sebagainya. Nah, karena kita itu biasa melihat bahwa kalau memberi hutang, kita melihat apakah orang ini bisa bayar apa tidak. Nah, padahal kita mungkin banyak finansialnya, apakah diperbolehkan kita tidak memberikan, hanya memberikan ngasih aja tapi tidak hutang dalam jumlah yang sedikit. Sering biasanya adalah dengan alasan pendidikan Pak Ustadz. Dan pendidikan ini biayanya sangat mungkin besar, hutang, tapi secara pribadi bahwa tidak akan mampu dia membayarnya. Sehingga kita tolak dengan alasan tadi
Ya sudah dikasih aja dengan beberapa jumlah rupiah saja. Makasih Pak Ustadz. Saya jawab langsung. Silakan Ustaz. Baik. Seorang suami dalam satu kesempatan tidak mampu menafkahi keluarga. Kemudian istrilah yang pada akhirnya punya harta dia menafkahi. Boleh nggak kira-kira seorang istri kemudian dia meminta begitu ya, agar kemudian dia diceraikan? Nah, ini ada beberapa hukum di dalamnya. Satu, memang kesabaran seorang istri ini sangat kemudian dibutuhkan dalam rumah tangga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa dalam pernikahannya ini. Istri-istrinya ini bersabar dalam segala keadaan dan situasi. Kadang ada satu keadaan di mana suaminya inilah lapang. Kadang ada keadaan ketika suaminya ini sempit. Ya. Lapang maupun sempit, dua keadaan ini harus disikapi dengan baik oleh seorang istri. Jangan sampai seorang wanita hanya mau membersamai suaminya hanya dikala suaminya ini berkeluasan. Kemudian ketika dia berada dalam kesempitan, istrinya ini kemudian tidak sabar. Kalau misalnya kasusnya ini istrinya sudah bersabar, ini suaminya dia nggak ikhtiar sama sekali. Nah, ini kasusnya beda dengan dia sudah ikhtiar, tapi kemudian belum Allah luaskan pada saat itu. Ya, maka jika kemudian seorang istri ini dalam suatu keadaan justru dari harta dialah nafkah itu datang, kemudian suaminya sudah ikhtiar, tapi belum mendapatkan jalan untuk memenuhi nafkah, maka dalam kasus seperti ini sebaiknya istrinya bersabar. Bersabar. Suami boleh makan nafkah dari istri asalkan istrinya hani'an mari'ah. Ya. Rela, ya, ridho. Ya. Nah, sebaliknya karena memang abghadul halal indallahi talaq. Perkara yang halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itulah kemudian yang kita sebut dengan talak. Talak ini ada di tangan istri apa suami? Bayangkan kalau talak ini juga diberikan di tangan istri. Oh, Masya Allah. Setiap hari, Pak, itu kedengeran suara. Orang wanita ini kan mudah dia ya. Bayangkan kalau misalnya talak ada juga di tangan istri. Bayangkan setiap hari kira-kira jutaan talak dilayangkan. Ribut sedikit talak, ribut sedikit talak ya. Nah, maka jika kemudian seorang istri sudah kemudian berusaha untuk menyadarkan suaminya ini dengan sengaja. Dia nggak mau kemudian mencari nafkah. Nafkah itu kewajiban suami. Jika seorang suami dengan sengaja tidak mau mencari nafkah, dan dia makan dari nafkah istri karena dia tahu situasi istrinya ini lapang, maka dia berdosa. Boleh nggak kira-kira istri kemudian minta diceraikan dalam situasi seperti ini? Kalau istri minta diceraikan itu namanya khulu. Ya. Kalau khulu di sini berarti istri yang minta kepada hakim. Bahkan temui hakim, tapi ya saya akan mengatakan bersabar, nasihati. Karena kadang-kadang kesabaran antara suami dan istri itu justru membawa semakin banyak rezeki yang masuk ke dalam rumah tangga. Rezeki itu sejauh mana kemudian saling menutup aib,
sejauh mana saling menasehati dalam kebaikan, sejauh mana mereka bersabar dengan kekurangan masing-masing. Ada sebuah kisah, ini bukan hanya dalam masalah nafkah, tapi sampai kemudian dalam masalah yang berhubungan dengan aib. Ada seseorang dalam sebuah kisah, dua orang itu belajar dari guru yang sama, belasan tahun. Tapi kemudian, salah seorang di antara mereka ini tiba-tiba berubah. Beberapa tahun kemudian, dua orang ini yang satu jadi orang yang masyhur, terkenal. Ya. Sudah begitu, jadi orang yang punya banyak harta. Sahabatnya ini menjadi bingung. Antum kok tiba-tiba berubah menjadi seperti ini? Orang yang terkenal bahkan dia memahami ilmu yang disampaikan gurunya itu melampaui sahabatnya. Bahkan dia membuka majelis yang sama dengan yang diajarkan gurunya. Setelah ditanya barulah dia bercerita bahwa bertahun-tahun yang lalu ketika dia berada di majelis tempat mereka belajar, datanglah seseorang syekh. Dalam orang Arab itu kalau bilang syekh itu bisa berarti beberapa hal. Banyak ubannya, orangnya ini haibah, terlihat wibawanya, kemudian dia alim, ya, ahli ilmu. Datang di tempat mereka belajar, kemudian mengatakan kepada guru mereka, saya mencarikan seorang istri kepada putriku. Akhirnya pada saat itu, yang ada di tempat itu adalah diriku, katanya. Akhirnya saya dipanggil oleh guru kita tersebut. Mau kamu dinikahkan dengan putri dari beliau? Karena beliau lihat nih orangnya gagah, dalam pandangannya istrinya pasti cantik. Dan kelihatan orangnya itu haibah wibawanya. Ya, ini pada saat itu saya terima. Kamu punya uang berapa, jadikan mahar, kamu terima. Akhirnya dinikahkan di situ, saatnya dibawa pulang ke rumah menemui istrinya, ternyata kata dia apa? Waktu dia temui istrinya, dia bilang, sebenarnya satu saja kekurangan istri saya pada saat itu, sudah bisa menjadi asbab saya menceraikan dia. Istrinya ini lumpuh ternyata. Ya. Artinya dia sakit dengan sakit yang kemudian banyak kekurangan dalam dirinya. Sampai kemudian dikatakan, wah pokoknya banyaklah. Tapi kemudian wanita ini meminta kepada dia untuk bersabar dengan dirinya karena dia ingin memiliki seorang suami. Walaupun tidak disentuh sekalipun, kata wanita tersebut. Akhirnya saya terima dia. Bertahun-tahun menikah dengannya. Saya tutupi aibnya sampai dia ketika meninggal dunia. Ternyata disitulah rahasianya. Ilmu yang selama ini saya pelajari dan itu susah untuk saya pahami, ternyata menjadi mudah ketika saya menutupi aib istri saya. Sesuatu menjadi Allah mudahkan ketika kemudian aib pasangan saya bersabar terhadap kekurangan itu dan ternyata Allah memudahkan urusan hidup yang lain. Kebetulan ini anak-anak tunggal. Ayahnya kaya, meninggallah dia. Saya dapat kebagian haknya di situ. Jadi memang ketika suami sedang berkekurangan, istri mampu untuk mencukupi. Nasihati suami, doakan suami, semoga kemudian Allah membukakan pintu rezeki. Tutupi. Kenapa? Saling menutupi aib antara pasangan hidup. Itu menjadi asbab Allah memudahkan kita di dalam ikhtiar-ikhtiar kita. Seperti itu Pak, kira-kira. Jika kemudian istri sudah nasihati, suami itu dengan sengaja. Dia tidak mau kemudian bekerja juga, maka dimediasi dulu, islah dulu, panggil seseorang untuk nasihat. Ya. Jika dinasehati nggak mau juga, saya serahkan kembali kepada istri untuk kemudian menemui
hakim lah ya untuk bisa lebih memberikan arahan lebih lanjut untuk sampai pada tingkat ceraikan ini ya, kita serahkan kepada yang berhak menentukan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, boleh nggak orang pinjam uang nggak kita kasih tapi kita ngasih bantuan? Hutang dengan ngasih bantuan, sedekah. Ini antara dua ini yang paling besar pahalanya yang mana? Ada orang datang mau pinjam uang 1 juta. Ana nggak minjemin, tapi Ana ngasih 200.000 saja. Boleh nggak? Boleh. Tidak apa-apa. Itu kebaikan. Tapi kalau ditanya mana yang paling besar pahalanya? Ngasih 1 juta atau pinjemin 1 juta atau udah nggak usah pinjem, saya kasih aja 200.000. Mana yang paling besar? Pinjemin 1 juta. Karena kata Nabi, inna sadaqah bi asyari amsalihah. Sadaqah itu lipat kali gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau kasus datang pinjam 1 juta dengan ngasih sadaqah 200.000, sadaqah 200.000 ini pahalanya dilipat gandakan 10 kali. Berarti berapa? 2 juta. Tapi kalau minjemin 1 juta, kata Nabi, bithamaniyata asyara. Berarti 18 kali lipat. Berarti pahala minjemin ini 18 kali lipat dengan hanya ngasih 200.000. Ngasih aja tanpa minjemin boleh Pak, bagus itu. Baik. Tapi lebih baik lagi, minjemin 1 juta, ganti 800.000. Masya Allah. Itu lebih baik lagi. Tapi jika kemudian yang minjem ini misalnya Bapak Ibu punya bayangan, punya, wah ini biasanya Ustadz dia kalau minjem nggak bayar. Nah kalau dalam kasus seperti ini misalnya memutuskan saya kasih saja. Kenapa? Karena nih ya biasanya minjem memang nggak bayar. Nah itu boleh juga. Semuanya kebaikan. Tapi ada kebaikan, kita ini kan bergeser dari satu kebaikan ke kebaikan lain yang lebih besar. Ya. Sebagaimana kita hidup dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lain. Mencari harta itu mulia, tapi lebih mulia jika sudah tercukupkan nisabnya, bayar zakatnya. Maka boleh Pak. Tapi ya itu, kalau kita bandingkan keduanya, yang lebih besar pahalanya ya minjemi. Tapi kalau misalnya kita juga punya kebutuhan ya, saya nggak bisa minjemin, saya kasih, itu juga boleh. Ya, tidak apa-apa Pak. Ya kan memang banyak kasus seperti ini ya. Udah nggak usah minjem, saya kasih aja ya. Nah, silahkan. Wallahu alam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh Pak Ustadz ya, untuk dua ya. Udah agak siang nih, tapi gini Pak. Pertama adalah terkait dengan istilah tadi yang Ustadz sampaikan. Yang sesuatu yang berlebihan. Ada dua istilah berlebihan terhadap suatu halal, ada berlebihan terhadap haram. Saya agak ini biasanya saya yakin semuanya apapun yang berlebihan, baik yang haram itu Mubadir. tarir, Baik. satu itu. Kedua terkait dengan hutang piutang. Saya berikan contoh seperti jika si fulan itu berlebihan harta pada saat ini, adalah saudara yang meminjam uang kepada fulan A yang berlebihan. Bisa didekatkan suaranya. Ketika si A memiliki kelebihan, suatu waktu ada saudara yang minjam uang. Lumayan dah ini nilainya, kemudian lama-lama sudah lama tidak bisa tertagih sepertinya. Pada saat itu si fulan bilang ya udahlah mah kalau itu syukur dibayar, nggak dibayar juga udahlah nggak apa-apa. Suatu saat terbalik, dianya sekarang sudah memiliki kekayaan yang luar biasa, tapi dia sekarang malah jadi kebutuhan yang memberikan hutang. Apakah pernyataan itu sudah close gitu Pak Ustadz? Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kasusnya menarik sekali ya. Satu, tentang israf dan mubadir. Dua-duanya adalah istilah yang kemudian Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan dua-duanya ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Israf, berlebih-lebihan untuk hal yang mubah, untuk hal yang boleh, halal, tapi dia berlebih-lebihan. Contoh, ada orang punya uang, Allah beri keluasan, dia beli kendaraan, jumlahnya 10 misalnya, ada yang 2 miliar, ada yang 10 miliar, boleh atau tidak? Punya mobil ini mubah atau tidak? Mubah. Halal. Tapi kalau berlebih-lebihan, boleh atau tidak? Israf. Karena kira-kira dia berkonsumsi lebih dari kebutuhannya, lebih. Maka israf jelas berlebih-lebihan dalam hal yang halal atau mubah. Kalau mubadzir, biasanya berlebih-lebihan dalam hal yang haram. Cuman memang kita sudah menyebut mubadzir ini untuk segala sesuatu yang berlebihan baik halal maupun haram. Sudah menjadi istilah kita, tidak apa-apa. Ya, mubadzir. Nah, cuman memang akhir-akhir ini banyak sekali orang yang mempertontonkan mubadzir dan israfnya ini kepada orang lain dan dia tidak sadar bahwa itu dosa. Jadi melakukan dua dosa sekaligus dalam satu waktu. Kan banyak sekali sekarang kan dalam media sosial. Ini mobil saya ada 10, yang ini harganya 3 miliar. Ini israf nggak? Israf. Dosa nggak? Iya. Mempertontonkan dosa kepada khalayak ramai. Dosa nggak? Dosa. Bahkan kata Nabi, dosa yang tidak terampuni di antaranya adalah orang yang mempertontonkan dosanya. Al-muharrimat istihana bihan nas. Dosa yang kemudian dianggap remeh oleh sebagian orang adalah mempertontonkan israfnya dengan sengaja kepada orang lain. Artinya ini jelas walaupun memang kita menggunakan istilah mubadzir ini umum. Seperti itu. Yang kedua, minjemin uang kepada orang lain. Tiba-tiba dia tidak mampu untuk bayar, kemudian kita berucap. Jadi ucapannya ini tidak kepada orang yang berhutang, tapi kita sendiri yang mengatakan. Sudahlah, kalau dia mau bayar, alhamdulillah, nggak dibayar ya sudah. Ini kan apa? Ada ketidakjelasan di sini. Kalau mau menghapus, kita sampaikan kepada orangnya. Pak, hutangnya saya hapuskan. Kenapa? Karena ini namanya al-ibra, penghapusan hutang. Itu harus diakadkan, sampaikan. Tidak bisa kita menghapus hutang, orangnya masih ada, tapi hapusnya dalam hati. Ini kan nanti kalau, dan ini banyak terjadi Pak, betul. Mau dibayar ya syukur, nggak dibayar juga nggak apa-apa. Ini kan berarti ketidakjelasan Pak. Kalau mau kasih waktu tunda, kasih waktu tunda. Anak kasih antum waktu sampai antum luas. Ya berarti yang berhutang tahu, ini hutang tidak dihapuskan tapi dikasih waktu tunda. Yang ngutangin itu dapat pahala setiap hari. Apalagi dia minjemin 50 juta. Dia kasih waktu 2 tahun, itu setiap hari pahalanya bersadaqah 50 juta Pak. Setiap hari. Kalau misalnya dia tidak melafazkan kepada yang berhutang, ya, maka itu belum jatuh Pak.
Kemudian jika dia nagih, maka masih berlaku karena belum dia lafazkan. Ya. Ketika kemudian ternyata yang ngutang tadi sudah luas, ya dia boleh mengingatkan. Mengingatkan antum punya hutang 50 juta, boleh. Ya. Makanya memang ketika ingin hapus hutang, hapus, sampaikan. Kadang-kadang kan istilah mau dibayar syukur, nggak dibayar juga syukur. Ini kan ada ketidakjelasan status dari hutang itu sendiri. Ini apa namanya? Harap-harap cemas ini. Niatnya hapusin, tapi kemudian tiba-tiba diganti juga diterima. Nah, maka harus disampaikan. Menyampaikan ini itu bisa kemudian membuat orang yang berhutang ini juga hilang kecemasannya. Ya. Kan orang yang berhutang ini kan punya kegelisahan. Ya. Bayangkan Pak, antum ketika punya hutang, gelisah atau tidak? Gelisah. Kalau ternyata yang ngutangin ini sudah hapus, sementara kita nggak tahu, kita tetap gelisah nggak? Tetap, karena belum tahu Pak. Mau lewat depan rumahnya aja segen Pak. Tapi kalau dia sudah menyampaikan, Pak hutangnya sudah saya hapusi. Masya Allah. Tidurnya nyenyak. Makannya nikmat. Habis itu ngutang lagi dia. Jadi sebaiknya disampaikan Pak. Menyampaikan penghapusan hutang, ini sama seperti menghapuskan kegelisahan orang lain. Ya? Makanya kan dibilang, hidup paling nikmat itu adalah hidup tanpa hutang. Tidur paling nyenyak. Makanya wajar Nabi bilang, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqda'an. Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan hutangnya, sampai hutangnya dibayarkan. Ya. Tapi lagi-lagi sampaikan kepada yang berhutang secara langsung. Saya hapuskan hutangmu. Semoga Allah menghapuskan dosaku. Masya Allah. Maka memang dua hal ini yang ditanya adalah dua hal yang terjadi di tengah masyarakat. Baik israf dan mubadzir tadi. Banyak yang lebih memilih untuk berlaku israf atau mubadzir agar dipuji oleh orang lain. Padahal kalau dia lebih memilih daripada dia israf, dia sedekah, yang puji bukan orang lain tapi Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Mau lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, sedikit aja Ustaz, yang tadi harta anak kan harta orang tua Ustaz. Bila orang tua berhutang pada anak tadi kan ya tidak wajib membayar tadi dari hadis yang Ustaz tadi sampaikan. Nah, untuk kan ada tadi imam-imam lain menyatakan wajib, itu ada hadisnya apa Ustaz ya? Dasar hukumnya apa gitu Ustaz? Kasih. Assalamualaikum. Apa yang wajib? Dasar hukum yang harus membayar utang anak terhadap orang tua. Harus membayar. Kan si orang tua berhutang pada anak. Baik. Tadi Ustaz bilang ada hadis bahwa harta anak itu punya orang tua, milik orang tua, jadi nggak ada hutang. Nah tadi ada imam-imam yang lain tadi, Imam Syafi'i, Imam Malik menyatakan bahwa kalau hutang anak terhadap orang tua, orang tua terhadap anak itu wajib dibayar. Itu ada dasarnya apa Ustaz? Makasih Ustaz. Bukan masalah hutang anak kepada orang tua, tapi masalah menagih. Boleh ditagih atau tidak. Masalah antara hutang orang tua dan anak, dasar hadisnya itu umum. Sebagaimana hutang ini harus dibayarkan kepada sesiapapun. Yang menjadi permasalahan di sini adalah apakah ditagih atau tidak.
Tadi dari madhab Hambali mengatakan tidak wajib ditagih ketika ada seseorang yang menagih hutang di depan Rasul kepada ayahnya, maka Nabi mengatakan anta wa maluka li abika. Kau dan hartamu semuanya milik ayahmu. Ini yang menjadi dalil mereka bahwa hatta hutang orang tua dan anak tidak boleh tagih. Kenapa? Karena hadis tadi. Tapi kemudian hutang orang tua, anak kepada orang tua ataupun orang tua ke anak tentang kewajiban membayarnya, maka hadisnya itu berlaku umum sebagaimana kita berhutang antar di luar orang tua ataupun seperti itu. Artinya memang ini agar kita tidak menyepelekan, ya. Status hutang itu tetap berlaku, tapi etika dan akhlak juga kita masukkan di dalamnya. Ya. Anak yang mampu dia nafkahi orang tuanya, itu hukumnya wajib. Jika kemudian orang tuanya berhutang kepada dia di luar nafkah yang seharusnya dia berikan, kalau anak yang kemudian berkelebihan, walaupun boleh dia tagih, tapi dia nggak nagih. Tetap dia berikan kepada orang tuanya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah. Kita akhiri saja karena waktunya sudah menunjukkan pukul 6:35 dan masih ada waktu untuk sholat syuruk. Materi yang cukup menarik, barangkali ada sesi berikutnya terkait utang piutang ini yang memang cukup menarik karena terkait dengan pembahasan hutang piutang dengan keluarga. Mudah-mudahan yang punya utang Allah bebaskan utangnya, yang kita diberikan kemampuan untuk melunasinya, dan bagi yang mungkin punya berpiutang, mudah-mudahan diberikan kesabaran karena masih ada barangkali yang harap-harap cemas tadi mau dibebaskan atau mengharap dibayar gitu. Tapi yang jelas hal jazaul ihsani ilal ihsan, tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, dan sebelumnya saya sampaikan informasi sekedar mengingatkan bahwa pada hari ini Pak RW 16 mengundang kita kerja bakti membersihkan lingkungan terutama di Royal Arum yang sudah dipetak-petak oleh Pak RW pembagian lahan per RT-nya. Kemudian mengingatkan juga bahwa pada hari ini ada undangan dari guru kita, Kiai Haji Mamun Adung yang menikahkan putrinya. Bagi yang diundang silakan hadir. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.